Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini Ibu akan memaparkan sebuah materi tentang senyawa hidrokarbon. Kita lihat slide yang ada di sini. Hidrokarbon itu merupakan suatu senyawa khusus yang banyak ditemukan di sekitar kita. Seperti apa sih senyawa hidrokarbon itu? Kita lihat dulu di sini ada beberapa senyawa yang ada di sekitar kita yang biasa kalian temukan. Yang pertama ada gas metana dengan rumus CH4, kemudian ada glukosa dengan rumus C6H12O6. Glukosa ini adalah termasuk ke dalam karbohidrat yang sederhana. Kemudian ada gas karbon dioksida, kalian sudah tahu ini adalah CO2, ada air dengan rumus H2O, kemudian ada etanol, asam cuka, sukrosa, urea, gas etina. Zat-zat ini sering kita lihat dan sering kita gunakan. Di sini Ibu sudah memberikan dengan 3 warna yang berbeda, yaitu ada yang berwarna merah. Kalau kamu perhatikan, ada sini yang berwarna merah, yaitu hanya mengandung 2 unsur saja, yaitu karbon dengan hidrogen. Maka nanti senyawa seperti ini kita sebut dengan senyawa hidrokarbon. Kemudian ada juga yang berwarna hitam, tapi semua yang berwarna hitam ini semuanya mengandung unsur yang sama, yaitu mengandung unsur karbon. Maka disebutlah istilahnya dengan senyawa karbon. Kalau kamu perhatikan juga untuk senyawa hidrokarbon ini merupakan bagian dari senyawa karbon. Nah, yang dua lagi yang berwarna hijau itu adalah senyawa bukan senyawa karbon. Kenapa kita sebut seperti itu? Karena senyawa tersebut bukan berasal dari makhluk hidup. Karena istilah senyawa karbon itu awal mulanya berasal dari istilah senyawa organik. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa benda yang sering kita temukan. Ada kertas. Kalian tahu berasal dari mana kertas? Mungkin sudah tahu semuanya bahwa kertas ini berasal dari tumbuhan. Maka kertas ini kita sebut dengan senyawa organik. Kemudian ada tabung gas. Ibu rasa semuanya juga sudah terbiasa dengan melihat tabung seperti ini. Apa sih isi dari gas tersebut? Berasal dari mana gas tersebut? Kemudian ada lilin dari mana? Ada roti, kemudian ada pupuk urea, kemudian ada umbi-umbian, kemudian ada minyak, dan yang terakhir ada bensin. Nah, antara bensin, lilin dengan gas itu kita temukan di dalam minyak bumi. Kita tahu awal mula minyak bumi itu berasal dari fosil-fosil makhluk hidup. Oke, kita lihat sekarang. Dari hal tersebut, maka kita akan membahas tentang HD31 dan 41. Di sini intinya adalah tentang membahas tentang hidrokarbon. Bagaimana hidrokarbon itu ditemukan, kemudian kenapa disebut dengan hidrokarbon, manfaatnya seperti apa. Nah, di sini indikator yang ingin dicapai setelah kalian belajar tentang materi ini adalah 1. Mengkategorikan senyawa karbon. Kemudian yang kedua, menentukan kekhasan dari atom karbon. Kemudian yang ketiga adalah membedakan antara atom C primer, atom C sekunder, dan atom C tersier kuaternal. Kita lihat di sini ada 2 unsur dalam senyawa hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Antara hidrogen dan karbon itu ada yang punya ciri khas tersendiri, yaitu karbon. Karbon nama unsurnya seperti apa? Hidrogen nama unsurnya apa? Nomor atomnya berapa? Nah, dari nomor atom itu, maka nanti kita bisa menentukan konfigurasi elektronnya. Dari konfigurasi elektron ini kita bisa menentukan atom valensinya berapa. Nah, dari atom valensi itu sehingga kita bisa tahu unsur ini stabil atau tidak. Kekhasan dari atom karbon itu ada 2, yaitu yang pertama dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Kenapa sih bisa membentuk 4 ikatan kovalen? Kita awali dengan konfigurasi elektronnya. Ini konfigurasi elektron berdasarkan teori Bohr, bahwa C dengan nomor atom 6 itu akan memiliki konfigurasi 2,4. Nah, yang 4 ini kita sebut istilahnya dengan elektron valensi. Dari elektron valensi ini, maka kita bisa tahu seberapa besar tingkat kestabilannya. Untuk kestabilan tersebut, maka kita harus dapatkan dot atau struktur logisnya. Karena ada 4, maka dia mengisi full masing-masing 1 elektron di keempat sisinya.
karena dia punya 4 elektron satu-satu atau tidak berpasangan, maka biasanya kita gambar dengan 4 buah tangan. Dari 4 buah tangan ini artinya dia bisa mengikat 4 ikatan, sehingga disebutkan dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Sedangkan kekhasan atom karbon yang kedua adalah dapat membentuk ikatan antar atom C-nya. Kalau dia bisa membentuk antar atom C, masing-masing punya membawa 4 tangan, maka dia akan bergabung 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan memudahkan dia berikatan antar sesama atom karbon, maka memungkinkan bahwa senyawa hidrokarbon ini bisa membentuk banyak jenis senyawa. Misalnya tadi seperti glukosa, dia punya rumus C6H12O6. Itu artinya dia memiliki ikatan rantai karbonnya sebanyak C-nya ada 6. Dan ini bisa menyebabkan bahwa jumlah senyawa karbon itu sangat banyak. Kita lanjut sekarang dengan jenis rantai karbon. Ini juga harus kita pahami. Ada 2 jenis rantai, yaitu ada yang disebut dengan rantai alifatik. Rantai alifatik ini adalah rantai yang terbuka. Rantai terbuka seperti ini, rantainya tidak tertutup. Kemudian di sini untuk rantai yang terbuka ini dia memiliki rantai yang lurus, tidak ada cabang, maka disebut dengan rantai alifatik yang tidak bercabang. Tapi seandainya ada lagi penggabungan karbon di antara CC yang di tengah, maka dia akan membentuk suatu cabang, maka disebutlah dengan rantai karbon yang bercabang. Cabangnya itu ada yang di bawah, di atas, dengan di atas 2 ya, jadi ada 3 cabang. Kemudian dari jenis-jenis atom C berdasarkan ikatan antar C-nya, maka kita bisa mengenal ada yang disebut dengan atom C primer. Primer itu berarti ke 1 kan? Sehingga kalau kamu perhatikan yang bernomor 1 ini, dia mengikat berapa C di sebelahnya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan atom C sekunder. Kamu bisa perhatikan C yang nomor 2 itu mengikat berapa C di sebelah kiri dengan kanannya. Kemudian ada lagi atom C tersier, dan satu lagi ada atom C kuartener. Kamu bisa menyimpulkan dari gambaran ini apa sih yang dimaksud dengan atom C primer, sekunder, tersier, kuartener. Oke, kita coba untuk memahami konsep tadi dengan melihat gambar ini. Di sini ada C nomor 1. C nomor 1 itu kalau kamu perhatikan dia mengikat C nomor 2. Jadi yang dihitung bukan semua tangan, tapi berapa ikatan dengan C yang lain. Maka yang hidrogennya tidak dihitung, ya. Oleh karena itu C nomor 1 ini kita sebut dengan C primer. Sedangkan C nomor 2 itu kalau kamu perhatikan, ini dia bisa mengikat 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa simpulkan, oh C yang kedua ini adalah atom C kuartener. Oke, untuk gambar-gambar berikutnya, ini nanti kamu tentukan nomor berapa saja termasuk atom C primer, sekunder, tersier, dengan kuartener. Silakan nanti kamu tulis saja di buku masing-masing untuk diupload di Google Classroom-nya. Selanjutnya, rantai yang jenis kedua itu kita sebut dengan rantai siklik. Kalau tadi rantainya terbuka, maka ini kita sebut dengan rantai yang tertutup. Rantai yang tertutup ini ada 2 jenis, ada yang disebut dengan sikloalkana. Kalau seperti ini, maka kita sebut dengan rantai yang alifatik atau lurus. Tapi seandainya ada lagi tambahan ikatan, nah kan ini dia membentuk siklik ya, siklus, berarti dia tertutup, bukan disebut dengan sikloalkana. Nanti kita pahami kenapa sih disebut dengan alkana untuk pembahasan di kali berikutnya. Kemudian yang kedua jenisnya adalah siklik aromatik. Biasanya dimiliki oleh benzen. Nah, kenapa disebut dengan aromatik? Untuk jenis senyawa seperti ini biasanya punya ciri dia memiliki ikatan rangkap dengan ikatan tunggal berselang, dan biasanya bisa digambar seperti ini. Ikatannya membentuk suatu cincin, makanya disebut dengan cincin atau inti. Atau biasanya digambarkan, cukup tidak digambarkan atau tidak dituliskan C dengan HI. Baiklah, senyawa yang seperti ini kenapa disebut dengan aromatik? Karena dia memiliki aroma yang sedap, biasanya harum. Oke,
Sekarang kita lihat jenis ikatan antara atom C. Ada yang disebut dengan ikatan jenuh. Jenuh itu cirinya adalah ikatannya tunggal. Senyawa seperti ini kita sebut dengan nanti senyawa alkana. Nah, kalau misalnya kita punya dua atom C, masing-masing membawa 4 tangan, maka kalau dia bergabung, dia akan membentuk satu ikatan. Karena ini menunjukkan satu elektron, ini satu elektron berikatan menjadi satu pasang, sehingga membentuk satu ikatan tunggal. Sedangkan yang ikatan lainnya berarti mengikat hidrogen. Karena kita fokus di sini membahasnya adalah tentang hidrokarbon. Kemudian bisa juga digambarkan seperti ini. Ini kita punya dua bentuk molekul. Ini menggambarkan C. Kemudian ini ikatannya dengan H. Kalau kita gabungkan, nanti dia akan membentuk satu ikatan tunggal. Kemudian ini yang kedua adalah ikatan tak jenuh, belum jenuh. Artinya dia masih bisa terurai lagi. Maka kalau tadi tunggal berarti ini adalah rangkap. Ada dua jenis. Ada yang rangkap dua, ini kita sebut dengan alkena. Kalau alkena berarti ada salah satu yang berikatan rangkap dua. Kita lihat bagaimana dia menggabung. Masing-masing membawa 2 elektron, terbentuklah ikatan rangkap dua. Sedangkan yang lainnya berikatan tunggal. Yang ini bisa mengikat C lagi, yang ini bisa mengikat C lagi, tapi bisa juga langsung mengikat hidrogen. Atau kalau kita gambarkan seperti ini. Kemudian rangkap yang berikutnya adalah ikatan rangkap 3. Kita sebut dengan senyawa alkuna. Berarti dia punya 3 elektron masing-masing membawa, kemudian saling bergabung, dan ini membentuk ikatan rangkap 3. Oke, sekarang kita bisa simpulkan dari pembahasan yang tadi bagaimana atom C itu bisa saling berikatan, bahwa di sini ada penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon senyawa yang hanya mengisi atau memiliki 2 atom saja, C dengan H, itu dibagi 2 jenis rantai. Ada yang disebut dengan alifatik, ada yang disebut dengan siklik. Kita sudah bahas itu. Kemudian yang alifatik ini berarti ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan alkana, alkena, dengan alkuna. Sedangkan siklik ada 2, ada sikloalkana dan aromatik. Nah, ini sebagai kuisnya, silakan kamu coba kerjakan, gabungkan dengan pertanyaan yang tadi kita menentukan atom C primer, sekunder, tersier dengan kuaternet di buku atau di kertas masing-masing. Nanti kalian bisa upload, terserah kalian teknisnya seperti apa, apakah mau diketik atau ditulis tangan, boleh, silakan. Ini penting tugas saya sampai kepada ibu. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semangat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.